Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat di sini. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga bisa menginspirasi kita untuk menjalani atau menapaki hari-hari ke depan agar lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa kita ini hidup di dunia itu berkaitan erat dengan hablum minannas, hablum minallah. Hablum minannas, kita berhubungan sama manusia. Hablum minallahnya kita berhubungan sama Allah atau sama Tuhan. Jika kita berhubungan sama manusia atau sesama masyarakat, kita pun selalu ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Apalagi berhubungan sama Allah pun demikian. Dan kita malas, dan apa gitu. Semuanya itu sudah menjadi kodrat irodat kita semuanya. Namun kita diwajibkan untuk selalu ikhtiar, selalu sabar, selalu bisa istiqomah dalam menjalani segala sesuatu agar kita itu menjadi lebih baik. Bukan kita orang baik, namun kita lebih baik daripada yang kemarin, bisa mengoreksi diri. Selanjutnya saya akan membahas tentang orang yang gimana ya? Ini ada kasus waktu saya dulu masih ikut nyantri di tempatnya Mbak Yai ya. Tempatnya Mbak Yai saya, bukan di tempat saya sendiri. Kalau di tempat saya sendiri dulu banyak juga orang seperti itu. Namun ini pengalaman saya waktu saya lagi mondok di tempat orang lain, bukan di tempat abah saya sendiri, namun di pondok lain dengan kiai lain atau dengan mbah yai lain. Ini pengalaman saya. Seperti yang kita ketahui bahwa saya dulu itu mondok itu gimana ya? Bukan hanya mondok tentang kitab, namun mondok yang apa? Mondok ilmu dalam, maksudnya itu ilmu sepuh lah kalau orang Jawa itu. Saat itu ada salah seorang tamu datang ke tempatnya Mbak Yai saya yang saya pondokin itu, karena memang Mbak Yai saya ini saya betul-betul kagum ke beliaunya, karena beliau sudah wafat ya. Saya nggak bisa menyebutkan sebab terlalu tidak hormat jika saya nanti bercerita yang macam-macam. Ini menceritakan tentang saya, pengalaman saya waktu saya di dalam, waktu saya ikut ngawulo di tempatnya Mbak Yai atau menimba ilmu di sana. Namun ini nanti ilmunya bisa dipakai, akan saya utarakan. Itu ada tamu datanglah pada saat suatu ketika itu ada tamu datang dengan persoalan yang begitu sulit zaman dahulu itu
sulit gitu loh. Enggak seperti zaman sekarang kita ingin makan nasi tinggal beli, tinggal ada nasi putih. Kalau dahulu susah cari nasi putih, ada nasi jagung, itu saja nasi jagung itu masih susah zaman dahulu, gaplek atau apa gitu. Yang aku sih masih menemui itu atau menangi zaman seperti itu. Nah, seorang tamu ke tempatnya Mbak Yaya Pondok ini dengan masalah bahwasanya dia itu lagi terbelit hutang. Hutangnya itu banyak sekali. Kalau zaman dahulu bilang 100 juta atau 200 juta itu sudah banyaknya, bukan main. Kalau sekarang sih uang segitu mungkin bagi orang-orang yang mampu 100 juta itu nggak ada apa-apanya. Namun kalau zaman dahulu itu uang senilai itu sudah begitu banyak, sudah bernilai. Nah, itu datanglah si tamu ini ke tempatnya Mbak Yai. Bahwasanya kenapa saya bisa tahu itu? Kalau malam itu kan dia riyadhah atau mendekatkan diri. Bahasanya riyadhah itu bahasanya orang pondokan itu mendekatkan diri pada yang kuasa dengan zikir, dengan puasa, pokoknya mendekatkan diri. DP namun Gusti Allah itu loh. Saat itu kan tiap malam itu kan sering ketemu saya di musola atau di langgarnya Mbah Yai yang saya pondokin ini. Kan saya tahu tamu ini terbelit hutang banyak sekali, bahkan tidak berani pulang. Nah, Mbah Yai saya ini kan ya namanya Mbah Yai saya sudah sepuh. Mbah Yai saya itu memang sabarnya bukan main. Ditanya, kenapa kamu kok murung? Itu sama Mbah Yai. Ini Mbah, saya banyak hutang, saya nggak berani pulang. Hutang saya, seandainya rumah saya dan kebun saya jual untuk menutupi hutang saya, sudah nggak bisa, bilangnya begitu. Loh, kok bisa begitu? Iya Mbah, dulunya itu kan saya dibuat usaha lah atau dibuat apa gitu hingga nggak bisa menutupi hutangnya itu. Nilainya sudah nggak ternilai zaman dahulu itu. Nah, setelah itu tiap hari itu bilang gitu, udah kamu pulang, gak usah takut, udah pokoknya pulang, kamu baca ini, pulang di rumah sama istrimu sama anak-anakmu. Nanti kalau kamu tinggal, anak-anakmu makan apa, istrimu makan apa. Namun si yang bersangkutan atau tamu ini nggak berani pulang, tetap nggak berani pulang. Hingga akhirnya sama Mbak Yai diyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya pulanglah dia ke tempatnya. Namun yang namanya terbelit hutang itu kan ya tetap jadi beban gitu, jadi beban pikirannya. Akhirnya tiap sore itu datang. Jauh dia itu, kalau dari tempatnya Mbah Yai yang saya pondokin ini kurang lebih jaraknya antara 50 kilo atau 60 km lah. Nah, setelah itu lama kok terus begitu sama Mbah Yai yang pondok ini, Mbah Yai saya ini kasihan juga. Akhirnya diistikharoi sama Mbah Yai, yaudah kalau gitu kamu gak usah pulang, bahwa ini untuk mencukupi kebutuhan istrimu, bawa beras ini pulang. Setelah pulang nanti kamu kesini lagi, lihat tuh. Nah, itu
kasih beras lah sama si Mbah Yai saya pondokin ini, diambilkan beras dibawa pulang ke rumahnya atau ke tempatnya si yang bersangkutan ini untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, keluarganya ketika ditinggal Riyadhah di tempat Mbah Yai. Nah setelah itu yang bersangkutan yang punya hutang ini Riyadhah lah dia di tempatnya Mbah Yai. Tolong disimak, ini nanti akan mendapatkan ilmu ini nanti kalau mau menyimak betulan, ataupun yang terbelit hutang seperti yang bersangkutan ke tempatnya Mbah Yai ini. Sekarang ini kan banyak orang terbelit hutang. Nah singkat cerita malam demi malam dilalui. Mbah Yai bilang gini, itu saat itu malam jam 12 kalau nggak salah, saya ingat itu jam 12 malam itu yang bersangkutan ditimbalin dalam. Le tulung Gus saman celuk nih kae si A. Kan di situ yang Riyadhah juga banyak, bukan hanya itu. Ada banyak yang di situ juga. Yang santri-santri mondok juga ada. Yang lagi kesusahan seperti itu banyak juga. Nah, setelah itu dipanggil lah si A ini ke dalam. Bilangin sama Mbah Yai, kamu bacalah ini, namun kamu harus puasa. Loh, puasa gimana Mbah? Saya ini sudah beberapa malam, beberapa hari di musola kan saya sudah zikir, sudah. Kamu nggak usah bilang macam-macam sama saya. Kamu sekarang harus nurut saya. Akhirnya nurut dia. Akhirnya dia disuruh di masjid. Masjid itu sepi, nggak ada orangnya. Karena apa? Belakangnya masjid itu kan pekuburan gitu, nggak ada yang berani tidur di situ. Nah, Mbah Yai ini menyuruh si A ini untuk tidur di situ. Bukan tidur, namun riyadhoan di situ sendiri, nggak boleh ditemani. Namanya si A ini kan sudah terbelit hutang banyak, mau nggak mau, berani nggak berani harus tetap dijalani. Nah saat itu dia ragu-ragu. Terus saya bilangin juga, udah kamu nurut aja sama Mbah Yai, saya bilang gitu. Akhirnya pagi-pagi itu, mungkin Mbah saya mau Mbah, nah, gitu. Ya sudah kalau kamu mau, kamu puasa sampai kamu berhasil. Loh kok gitu Mbah? Iya pokoknya gitu. Nah itu, tapi kalau malam kamu harus ke kali atau ke sungai. Nah itu ke sungai yang ada bendungannya. Situ suruh mancing, dia suruh mancing ikan itu. Tapi waktu siang dia itu nggak boleh bicara sama siapapun. Malam siang itu nggak boleh bicara sama siapapun. Poso bisu, poso mute sama bisu, dengan membaca Quran. Kalau siang itu baca Quran, habis apa itu sudah khatam kembali lagi, khatam kembali lagi, sampai niatnya dikabulkan. Kemudian si A ini yang bersangkutan ini di masjid itu malam itu dia pergi ke bendungan atau ke kali itu dengan mancing, dengan membaca sholawat nariyah. Tiap malam itu sebanyak 4.441 kali dengan mancing gini, membawa pancingan gini di kali atau di bendungan itu. Tapi kalau siang dia pulang ke masjid lagi, yaitu tadi posone poso mute, tentang bagaimana dia buka itu dibawakan santrinya Mbah Yai ini ke situ.
atau ke masjid itu. Nah, tibalah saatnya pada waktu itu malam jam 12 lebih kalau nggak salah. Saking sudah ngantuknya, tiap malam nggak pernah tidur, itu ngantuknya bukan main. Mancing gini sambil membaca sholawat narihawa umma sholli sholatan tamilatan itu sampai 4441 kali sendiri di tepi sungai, di bendungan itu. Saking ngantuknya dia jatuhlah dia ke sungai itu dengan mancingan itu. Nah, akhirnya jatuh, dia tetap mancing lagi, jatuh lagi, mancing lagi. Nah, ketika cobaan seperti itu sudah tiba saatnya, dia mau apa ya, jam 4 kalau nggak salah, jam setengah 4 itu pulang ke masjid. Setelah pulang ke masjid, sholat hajat, sholat sunnah, mau menjelang sholat subuh itu, tahu-tahu di samping dia sholat sunnah itu ada seseorang, nggak tahu datangnya, tahu-tahu dari belakang itu ada orang satu menunggu si yang bersangkutan ini selesai sholat hajat. Habis sholat hajat dia diului salam atau salam gitu, assalamualaikum ya bilang gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Terus salaman, habis salaman itu dia juga sholat di sampingnya, sholat subuh bebarengan. Dia minta si yang A ini jadi imam, dia jadi makmumnya. Setelah itu habis sholat subuh sebelum terbit matahari itu kan selesai, kan dia nggak boleh bicara, kan nggak boleh bicara. Tapi entah kenapa saat dia didatangi si orang yang nggak tahu asalnya ini tadi, dia berbicara, waalaikumsalam, hanya sekejap itu kan, diului salam itu tadi. Itu sudah sebelum 41 hari itu sudah ketemu nganunya itu. Setelah itu orang yang nggak tahu nganunya ini tadi, tolong saya titip koper ini di sini, saya mau wudhu dulu ke apa itu, ke jeding atau ke apa itu, yes pokoknya gitu, mau wudhu gitu, bilangnya gitu. Namanya si A ini tidak boleh ngomong ya, jadi hanya mangguk-mangguk gini aja. Terus dia pergi wudhu, tapi setelah ditengok gini orangnya udah nggak ada itu loh, udah nggak kelihatan. Semakin curiga lah si A ini, apakah yang dibawa di koper itu. Dibuka lah koper itu, ternyata uang gitu loh. Ini cerita ini, akhirnya si A ini kagetnya bukan kepalang, namanya juga punya hutang banyak, tahu-tahu di depan mata ada uang segitu kan takut ya. Nggak dibawa pulang, tapi dia lari ke tempatnya Mbak Yai. Mbak, saya dititipi uang orang ini segini. Loh, kamu kan sudah saya suruh jangan gugur dulu kalau sebelum 41 hari. Kenapa kamu dititipi uang segitu, kamu buka, kamu lihat? Takut Mbak, gini. Ya sudah, ambil sana uangnya. Dia ambil lah. Dia pergi ke masjid mau mengambil, ternyata koper sudah nggak ada lagi. Larilah dia kembali ke tempatnya Mbak Yai. Mbak, saya gini bercerita waktu dia jatuh di sungai dan sebagainya. Bilangin sama si Mbak Yai yang saya pondokin ini, itu rezeki kamu. Sebenarnya kalau kamu mau ya kamu mendapatkan itu, bisa kamu bayar utang, tapi ternyata kamu nggak mau, nggak berani, akhirnya hilang lagi. Udah, kamu kembali lagi puasa dari awal. Nah, setelah dari awal puasa lagi, singkat cerita, waktu itu si A itu mendapatkan bisikan. Nah, ini mendapatkan bisikan,
namun nggak didengar sama dia, dikiranya ya jin atau apa gitu yang bisikin. Namun lambat laun di angan-angan di hatinya, kok bukanlah itu jin atau apa, enggak. Setelah itu dia kan lupa bisikan apa itu tadi. Terus akhirnya di pintu masjid itu ada sinar putih dengan lafaz ya Qadim gitu. Disuruh habis itu ya Qadim, di telinganya ini ada suara lagi, disuruh membaca itu tiap hari itu kalau nggak salah sama seperti dia membaca sholawat nariyah 4441. Setelah itu dia dibisikin lagi, disuruh gugur. Nah itu akhirnya si A ini gugur, bilang sama Mbah Yai yang saya pondok ini, Mbah ini saya dapat bisikan gini-gini, disuruh membaca ya Qadim. Namun sebelumnya istighfar dulu 300 kali atau 331 kali atau gimana gitu dulu. Nah itu ya udah, kalau gitu, kalau udah kamu dapatkan itu, pulang kamu besok rumah, jangan pergi ke sini kalau belum berhasil atau bisa menyaur utang kamu. Nah itu akhirnya yang bersangkutan itu sebelum fajar menyingsing itu atau fajar tiba itu dia pergi pulang. Akhirnya itu kalau nggak salah sebelum 1 bulan belum ada, si A ini datang lagi dengan membawa, nak jari ini wong dhisik ki jajan sak dokar. Dokar itu kalau bahasa sekarang itu kereta zaman dulu ditarik dengan kuda itu loh. Nah itu dokar, membawa jajanan segitu banyaknya dengan bilang, Mbah ini saya alhamdulillah dapat proyek ini. Zaman dulu kalau nggak salah dapat borongan suruh nanam tebu atau apa gitu loh, kurang begitu jelas ya. Sampai saat itulah akhirnya dengan mengamalkan itu hingga saat ini dia itu menjadi orang terkaya di kecamatan atau di satu wilayah, bukan di desa namun satu kecamatan paling kaya sendiri. Nah sampai saat ini saya dengar dengan satu kecamatan itu masih terkaya. Ya alhamdulillah sampai saat ini, walaupun saya dengar dia nggak pernah ziarah ke tempatnya gurunya, namun moga selalu ingat masalah-masalah seperti itu atau pengalamannya itu. Ini pengalamannya yang saya ceritakan, ini pengalaman saya waktu saya lagi mondok di tempatnya Mbah Yai saya. Semoga ilmu dari yang bersangkutan ini, si A ini, kita bisa mencontohnya. Itu kalau nggak salah ya Qadim itu 4441 dengan istighfar dahulu, sholat hajat dahulu, itu diistiqomahkan tiap. Itu kan saya tanya sama Mbah Yai, Mbah itu gimana toh Mbah? Oh, itu gini bilangnya gitu sama saya juga. Itu harus istiqomah tiap malam, kalau jam 12 malam ya harus tiap hari jam 12 malam, walaupun terbentur dengan suasana apapun harus ditinggalkan. Jam 12 malam itu harus istiqomah, jam 12 malam itu harus, itu nggak boleh jam 12 malam besoknya jam 2, nggak boleh. Jam 12 malam harus jam 12 malam, walaupun sesibuk apapun harus ditinggalkan. Itu dari Mbah Yai yang saya pondokin dulu bercerita seperti itu, dan pengalaman ini semoga bisa memberikan inspirasi kita
dan memberi pencerahan. Semoga mendapatkan barokah dari cerita saya ini untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, masih banyak cerita-cerita saya. Semoga jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya saya juga tak luput dari kesalahan. Nanti dilanjut lagi di video mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.